Kita angkat pujian ini dari awal, katakan, Tuhan, ku mau selalu menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, ya Bapa, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Saya serahkan buat Bapak Pendeta Yohanes Kuning, silakan. Baik, terima kasih. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita teduhkan hati kita datang kepada hadirat Tuhan. Kembali kami datang dalam hadirat-Mu, Tuhan Yesus, pada siang hari yang indah ini. Apapun keadaan, situasi, kondisi kami saat ini, kami tetap rindu bertemu dengan pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah bagi kami semua, dimanapun kami berada saat ini, yang di kantor, yang di rumah, yang dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan sanggup untuk menjamah hati kami. Karena kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Berbicaralah bagi kami semua, Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini, untuk dapat mengkomunikasikan apa yang sudah Engkau taruh dalam hatiku. Apa yang hamba-Mu ketahui tidak ada artinya tanpa pengurapan yang berasal daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu, Roh Kudus, urapi sekali lagi mulut bibir hamba-Mu, urapi kami semua siang hari ini, terobosi hati dan pikiran kami oleh kebenaran firman-Mu. Biar roh hikmat yang berasal daripada sorga itu turun ke atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Semua yang percaya dengan saya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom semuanya, apa kabar siang hari ini? Boleh saya lihat jempol-jempol saudara dulu bahwa tanda saudara diberkati oleh Tuhan. Apapun keadaan kondisi kita hari ini, kita sama-sama percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudaraku. Nah, siang hari ini saya akan membahas kepada saudara mengenai glory, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kemuliaan. Mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu dalam kitab Mazmur pasalnya ke-8, ayatnya ke-5, 6, dan ayatnya yang ke-7. Kitab Mazmur pasalnya ke-8, ayatnya ke-5, 6, dan ayatnya yang ke-7. Kitab Mazmur pasalnya ke-8, ayatnya ke-5, 6, dan ayatnya yang ke-7. Baik, terima kasih sudah ditampilkan. Saya akan baca buat saudara. Itu kalau saudara lihat di atas ayat yang pertama, judul perikopnya adalah manusia hina sebagai makhluk mulia. Ayat yang kelima, Alkitab berkata begini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?
Ayat yang ke-6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat ke-7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan menyimpannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, hal yang terpenting bagi Allah adalah kemuliaannya. Saya ulangi sekali lagi, hal yang terpenting bagi Tuhan, bagi Allah itu adalah kemuliaannya. Perhatikan dulu statement ini, sebab saya akan membahas kepada saudara mengenai hal ini. Kemuliaan Tuhan itu adalah manifestasi dari karakter Allah. Allah telah menyatakan kemuliaannya dalam setiap hidup kita. Bagi Tuhan, saudara, manusia itu sangat penting. Karena kenapa? Karena Tuhan sudah menginvestasikan kemuliaannya dalam hidup setiap kita. Nah, kata kemuliaan, saudara, atau glory dalam bahasa Inggrisnya itu berhubungan dengan kualitas. Diambil dari bahasa aslinya, bahasa Ibraninya adalah kabot, dan bahasa Yunaninya itu adalah doxa, yang punya pengertian bobot, kualitas. Karena kemuliaan itu sangat penting bagi Tuhan, saudara, maka kehidupan kita itu juga penting buat Tuhan. Nah, saya mau sejenak siang hari ini di dalam kebaktian online kita, apapun keadaan dan situasi yang kita hadapi hari-hari ini, saya mau ajak kita sejenak untuk berpikir dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu sudah menaruh kemuliaannya dalam hidup setiap kita. Yang setuju dengan saya katakan amin dulu. Nah, tolong lihat di ayatnya ke-6 dari Mazmur pasalnya ke-8 tadi. Alkitab berkata, namun engkau telah membuatnya hampir apa, saudara? Sama seperti Allah. Enggak sama ya, saudara, tapi Alkitab katakan hampir sama seperti Allah. Dan telah memakotainya dengan apa, saudara? Kemuliaan dan hormat. Nah, tahukah saudara, kata kemuliaan atau glory dalam bahasa Inggrisnya, itu adalah istilah kerajaan. Setuju dengan saya? Nah, Tuhan itu telah menginvestasikan kemuliaannya di dalam hidup setiap kita. Tuhan sudah taruh apa tadi ayat yang ke-6? Kemuliaan dan hormat. Manusia itu diciptakan ada dalam kemuliaan Allah, penuh dengan kemuliaan dan hormat. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-7 berkata begini, engkau membuat dia, apa saudara, berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ini berbicara mengenai kuasa, saudaraku. Dominion bahasa Inggrisnya. Berarti begini, saudara. Ketika Tuhan atau Allah menciptakan manusia pertama kali, Tuhan sudah menaruh dalam hidup manusia. Apa tadi yang pertama? Kemuliaan, hormat, dan kuasa. Jadi sekali lagi, saudara, manusia itu diciptakan oleh Tuhan penuh dengan kemuliaan, kehormatan, dan kuasa. Setuju dengan saya? Nah, tapi persoalannya ada di sini, saudara. Dosa masuk dalam hidup manusia. Sehingga manusia itu kehilangan semuanya. Apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup manusia ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali di Taman Eden. Manusia itu kehilangan kemuliaan, hormat, dan kuasa. Nah, siang hari ini sebagai hamba Tuhan dengan segala kerendahan hati, saya mau katakan buat saudara, bahwa dosa itu adalah perbuatan yang sangat serius. Karena kenapa, saudara? Karena dosa itu akan menghancurkan hadirat Tuhan dalam hidup manusia. Dosa itu juga akan menajiskan hadirat Tuhan. Dosa akan merusakkan hadirat Tuhan dalam hidup manusia. Dan dosa itu pun juga akan menghancurkan kemuliaan Tuhan dalam hidup manusia. Makanya perhatikan, saudara, waktu manusia pertama jatuh di dalam dosa, Tuhan harus menyuruh manusia untuk meninggalkan Taman Eden. Tuhan harus menyuruh manusia untuk meninggalkan the presence of God. Sebab mengapa? Sebab Taman Eden itu melambangkan hadirat Tuhan.
Sama tuh seperti akuarium, saudara. Kalau kita taruh dalam akuarium itu air dan ikan, maka ikan itu akan berenang. Tapi kalau di dalam akuarium tersebut kita teteskan racun, saudara, apa yang terjadi dengan ikan tersebut? Mungkin belum langsung mati, tapi perlahan-lahan akan mati. Nah, dosa kalau masuk dalam hidup manusia itu sama seperti racun. Dia akan menghancurkan kemuliaan Tuhan dalam hidup manusia. Makanya Roma pasalnya ketiga, ayat ke-23, Alkitab berkata begini, karena semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaan saya buat saudara siang hari ini, kemana kemuliaan Tuhan itu pergi? Saya akan jelaskan kepada saudara. Nah, kita harus mengerti terlebih dulu, saudara, di dalam perjanjian lama, di seluruh perjanjian lama, kemuliaan Tuhan itu hanya hinggap pada manusia. Setuju dengan saya? Tuhan menyatakan kemuliaannya itu dengan cara terbatas, sampai pada sebuah titik yang namanya perjanjian baru. Makanya saya mau beritahu sama saudara, bahwa sentralitas atau pusat dari perjanjian baru itu bukan pada salib, saudara. Saya tidak sedang mengatakan kepada saudara salib itu nggak penting. Salib itu sangat penting. Salib adalah pintu masuk untuk kemuliaan Tuhan. Tanpa salib, saudaraku, tidak mungkin ada kemuliaan Tuhan. Makanya saya selalu katakan, Yesus itu memang harus mati di atas kayu salib untuk menggenapi rencana Bapa di surga. Makanya salib itu adalah caranya Allah untuk mengembalikan manusia pada rancangan semula. Makanya tujuan dari keselamatan itu bukan cuma sekedar dosa-dosa kita diampuni, saudaraku. Kalau kita sebagai orang Kristen yang sudah lama, kita ditanya sama orang, apa tujuan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Untuk menebus dosa manusia. Ya, anak sekolah minggu juga tahu jawaban seperti itu. Memang jawaban itu tidak salah, saudaraku. Tapi selain dosa-dosa kita diampuni, tujuan keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia pada rancangan semula. Apa rancangan semula Tuhan menjadikan manusia? Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26. Saya akan baca supaya kita diingatkan kembali. Kejadian pasal yang pertama, ayatnya ke-26. Ini tujuan Tuhan menciptakan manusia pertama kali di Taman Eden. Alkitab berkata begini, berfirmanlah Allah. Siapa yang berfirman, saudara? Allah sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, Allah sendiri ini yang berfirman, saudaraku. Baiklah kita menjadikan manusia, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Tuhan itu selalu punya tujuan, saudaraku. Tuhan tidak pernah menciptakan atau menjadikan apapun dalam dunia ini tanpa dia punya tujuan. Nah, tujuannya dia ciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya supaya apa? Supaya manusia itu berkuasa. Berkuasa atas apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi artinya begini, saudara. Manusia itu tidak akan pernah berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan tanpa keserupaannya dengan dirinya. Makanya begini, sentral dari perjanjian baru itu adalah Kristus di dalam kita. Kenapa saya katakan sentralitas atau pusat dari perjanjian baru itu adalah Kristus di dalam kita? Sebab begini, saudara, sebab Kristus yang ada di dalam kita itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama jauh sebelum perjanjian baru itu ada. Itulah kedahsyatan Alkitab kita, saudaraku. Ditulis oleh Nabi Yeremia 600 tahun sebelum perjanjian baru itu ada. Luar biasa. Yuk kita baca yuk perjanjiannya. Yeremia pasalnya ke-31, saudara. Yeremia pasalnya ke-31, ayat ke-31 sampai dengan ayatnya ke-33 saja deh.
Coba tolong lihat di Alkitab saudara, di atas ayat pertama judul perikopnya apa saudara? Saudara bisa lihat nggak? Perjanjian baru. Ini tadi saya bilang dahsyatnya Alkitab kita saudaraku. Perjanjian baru sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. 600 tahun loh saudara, sebelum perjanjian baru itu ada. Dan ditulis oleh Nabi Yeremia. Alkitab berkata di ayat ke-31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan apa saudara? Perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat ke-32. Bukan seperti perjanjian telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku, maksudnya Allah, memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi begini saudara, perjanjiannya itu tidak seperti perjanjian dengan Musa. Sebab mengapa? Sebab perjanjiannya ini berbeda. Karena kenapa? Karena bangsa Israel itu telah mengingkari perjanjiannya dengan Allah. Ayat ke-33. Alkitab berkata begini, tetapi beginilah perjanjianku adakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh, apa saudara? Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Taurat merupakan firman, saudara. Amin, saudara. Nah, siapakah firman itu? Firman itu ya Allah sendiri, pribadinya Allah sendiri. Makanya Yohanes pasalnya pertama, ayat pertama berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman yang ada, dan firman yang Allah itu sekarang menjelma sebagai manusia dan diam di tengah-tengah kita, dan kemudian kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan anak tunggal Bapa penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Coba lihat Yohanes pasalnya pertama ayatnya ke-14 saudara. Yohanes pasalnya pertama ayatnya ke-14. Alkitab berkata begini, firman itu telah menjadi manusia. Maka tadi saya katakan kan, firman yang adalah Allah itu sekarang menjadi manusia. Dan apa dikatakan saudara? Diam di antara kita, di antara saudara dan saya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, makanya perhatikan baik saudara, kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri kita, glory itu penuh dengan apa saudara? Kasih karunia dan kebenaran. Makanya kata diam di sana, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saya lihat dalam terjemahan aslinya, kata diam di sana itu punya pengerti, diambil dari bahasa aslinya adalah skene, yang punya pengertian berkemah. Ini menunjukkan hadirat Tuhan itu sekarang berdiam dalam hidup manusia lagi. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang pernah hilang dalam hidup manusia itu sekarang berdiam dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Makanya penting, tadi saya sampaikan buat saudara, salib itu adalah pintu masuk pada kemuliaan Tuhan. No glory, no cross. Tanpa salib, tidak mungkin ada kemuliaan Tuhan. Nah, jadi kemuliaan Tuhan yang berdiam dalam diri kita itu sekarang penuh dengan apa tadi saudara? Kasih karunia dan kebenaran. Makanya jangan dipisah-pisahkan tuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran itu harus berjalan bersama. Saudara tahu arti kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah kemampuan ilahi yang diberikan dalam kehidupan kita yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak mampu kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Itu kasih karunia. Nah, hari-hari ini, situasi, kondisi saat-saat seperti sekarang ini yang nggak jelas, saudara. Sampai kapan ini COVID-19 akan berakhir, saudara. Ya, Delta sudah pergi, sekarang saudaranya lagi, keponakannya lagi datang, saudaraku, si Omikron. Tadi saya baru dapat WA, dibilang, kalau ada yang tanya Omikron, kalau ada yang ketemu sama Omikron, kasih tahu, Tante Mikron nyariin, katanya. Ya ampun, saudara. Ini sampai kapan terjadi keadaan seperti ini, saudara?
Nah, kita butuh kasih karunia itu. Kemampuan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak mampu kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Makanya jangan pakai kemampuan kita, saudara. Kemampuan manusia itu terbatas, saudaraku. Nah, Alkitab berkata, kasih karunia dan kebenaran itu tidak ada dalam diri siapapun. Hanya ada dalam Yesus. Haleluya. Coba lompat ayatnya ke-17 dari Yohanes pasalnya pertama tadi. Alkitab berkata ayat ke-17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan apa saudara? Kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Itu kata kuncinya, datang oleh Yesus Kristus. Ya. Makanya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita itu penuh dengan kasih karunia dan kemuliaan dan kebenaran. Kebenaran tahu apa saudara? Kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang memerdekakan kita dari tembok-tembok yang dibangun oleh manusia. Sekali lagi, jangan pisah-pisahkan kasih karunia dengan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Kalau kita memisah-misahkan kasih karunia dan kebenaran, maka kemuliaan Tuhan itu dalam hidup kita tidak penuh, saudaraku. Makanya kasih karunia dan kebenaran harus bekerja sama. Amin, saudaraku. Kasih karunia harus bekerja sama dengan kebenaran. Nah, ketika Yesus mati di atas kayu salib, saudara, kemuliaan Tuhan yang pernah hilang dalam hidup manusia, itu sekarang berdiam dalam diri setiap kita. Makanya keadaan apapun dalam hidup kita, tadi pagi renungan saya seperti itu, apapun keadaan kondisi kita, percayalah kita ini umat-umat lebih dari pemenang. Iblis tuh nggak pernah mungkin menang atas kehidupan kita, saudaraku. Kita ini memang sudah ditulis oleh Alkitab, kita adalah umat-umat lebih dari pemenang. Karena kemuliaan Tuhan itu ada dalam diri kita. Makanya Rasul Paulus berkata begini, saudara. Di dalam bejana tanah liat ini, di dalam bejana yang rapuh ini, berdiam kemuliaan Tuhan. Berdiam harta yang luar biasa. Nah, Tuhan mau setelah kemuliaannya berdiam dalam diri kita, Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah yang tetap. Makanya dia izinkan masalah-masalah dalam kehidupan kita sebagai ujian, saudara. Supaya apa? Supaya kita tetap berbuah dalam hidup kita, di dalam kerohanian kita. Makanya Tuhan sudah kasih itu dalam hidup manusia. Manusia itu sangat penting di matanya Tuhan. Derajat kita tuh lebih tinggi dari makhluk apapun. Karena kenapa? Tuhan sudah taruh, Tuhan sudah investasikan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Makanya di awal tadi saya sampaikan, kemuliaan adalah hal yang sangat terpenting bagi Allah. Karena manusia sangat penting bagi Tuhan, makanya Tuhan taruh kemuliaannya dalam hidup setiap kita. Amin, saudara? Amin. Kasih Tuhan itu tidak pernah bersyarat. Ya. Makanya dia taruh tuh kemuliaannya dalam hidup setiap kita yang percaya padanya. Tapi janji Tuhan itu selalu bersyarat dalam hidup kita. Bagaimana kita mau diberkati Tuhan? Ya harus lewat prosesnya dong, saudara. Supaya apa? Supaya janji Tuhan itu berlaku atau terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Saya serahkan buat Pak Pendeta Yohanes. Teduhkan kepala kita, kita teduhkan hati kita. Kembali kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, buat siang hari ini, di mana kami boleh diingatkan, dikuatkan kembali apapun keadaan situasi kondisi kami hari-hari ini, dalam keadaan-keadaan yang tidak menentu. Kami diingatkan Tuhan bahwa kami butuh Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu, karena ketika Tuhan menciptakan kami, Tuhan sudah taruh kapasitas kemuliaan Tuhan di dalam hati setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau katakan, kami punya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dalam keadaan apapun kami, seterpuruk apapun kami Tuhan, kami tetap meyakini rancangan Tuhan itu yang terbaik dan terindah dalam kehidupan kami. Berikan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Secara khusus juga kami berdoa untuk Tuhan doa Raja Wali Group PDRG ini Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan doa ini. Terima kasih buat panitia yang tetap setia melayani PDRG ini Tuhan. Untuk Bapak Parulian, untuk Ibu Angel, untuk Bung Ronald, untuk Ibu Yeni, untuk siapapun yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu persatu. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kami tahu ini adalah komunitas tempat kami untuk saling bertumbuh, saling menguatkan satu sama yang lain Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari keegoisan kami Tuhan. Karena kami percaya kami melayani di PDRG ini, nama Tuhanlah yang dipermuliakan.